إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dan membuat sebuah perumpamaan, persatuan, perhatian dan saling memberikan empati di antara sesama kaum muslimin. Tidak ada mathal yang lebih baik dan lebih kuat daripada ini. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, "Mathalul mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa talatufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, permisalan antara orang-orang beriman bagaikan bagian tubuh yang satu ketika mereka ingin mempraktekkan rasa kasih sayang, saling menyayangi, menghormati dan juga saling perhatian di antara mereka. Satu anggota badan merasakan sakit apapun, ringan atau berat, bahkan sampai yang sangat parah, maka semua anggota badan kompak, tidak bisa tidur, bahkan demam. Tidak ada yang menjadi perumpamaan lebih baik dari ini. Bahkan Allah Azza wa Jal ketika menciptakan seorang manusia ditakdirkan dia tidak normal, lahir dengan dua kepala tapi badannya satu, meskipun bisa jadi jantungnya dua, akan tetapi mereka hanya memiliki satu tangan kanan, satu tangan kiri untuk dua otak yang ada di kepala mereka. Allah Azza wa Jalla jadikan secara naluri mereka akan bersatu. Bagaimana dengan orang normal? Tidak ada sama sekali tangan yang tidak mau kompak dengan hatinya, kaki tidak mau melangkah ketika tangannya ingin mengambil sesuatu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan konsep ini untuk orang-orang beriman. Sehingga orang-orang yang tidak beriman, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Engkau sangka mereka bersatu ketika mereka mengadakan sebuah kesepakatan apapun, akan tetapi kepentingannya dunia, bahkan untuk merusak agama. Allah katakan kelihatannya mereka kompak, akan tetapi sebenarnya mereka bercerai-berai. Sehingga orang beriman tidak boleh seperti itu. Kaum mukminin sidang Jum'ah rahimana wa rahimakumullah, kita sadar bahwa orang-orang kafir tidak akan pernah rela untuk kesuksesan yang namanya Islam. Kita sebagai individu orang beriman yakin itu karena Al-Quran menyebutkannya. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Mereka kebanyakan orang ahlul kitab, mereka mengharapkan agar kalian mungkir, murtad dari keislaman setelah mereka tahu mereka mendapatkan petunjuk itu. Semua dilakukan karena hasadan, sehingga sekedar ada orang beriman saja hasad itu ada untuk orang-orang yang tidak beriman. Maka kaum mukminin rahimana wa rahimakumullah, perhatian dan rasa iba serta solidaritas kita sama mukmin akan dipertanggungjawabkan untuk hari-hari ini.
Namun setiap beriman harus realistis. Dia berpikir, akankah sikap yang aku kerjakan ada manfaatnya atau bahkan mendatangkan mara bahaya dan madarat untuk sesama kaum muslimin, minimal merusak sum'ah, nama baik Islam. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, kemampuan orang berbeda-beda. Keterbatasan yang kita mampu tidak menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah azza wa jalla akan memberikan pertolongan ketika kita berusaha untuk memberikan pertolongan sesama kaum mukminin. Maka kalau seandainya ada orang mampu untuk berdonasi, itu yang diharapkan. Ketika orang bisa menjadi sukarelawan, tentu sesuai dengan prosedur dan peraturan. Ketika seseorang tidak mampu, maka setidaknya dia tidak tinggalkan silahul mukmin, senjata orang beriman yang barangkali tidak perlu meminta persetujuan makhluk, akan tetapi diremehkan kebanyakan kaum muslimin. Iya, doa bi dhahril ghaib. Kita panjatkan doa kita kepada Allah ketika orang-orang tidak mengetahui dan mendengar, ketika orang tidak mengenal, di depan Allah azza wa jalla kita minta. Dan sebenarnya kita barangkali secara mayoritas sudah mengetahui itu. Dalam Sahih Muslim dikatakan, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah 'inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bih amin wa laka bimithil. Doa seorang mukmin untuk saudaranya secara gaib, tidak diketahui, tidak kelihatan, tidak ada viral, tidak ada popularitas. Orang betul-betul ingin mendoakan secara sembunyi-sembunyi di depan Allah azza wa jalla. Maka Nabi SAW mengatakan itu mustajab, akan mudah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah tugaskan seorang malaikat yang akan mengatakan setiap dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, amin walaka bimithal. Iya ya Allah, kabulkan dan engkau akan mendapatkan hal serupa. Ketika seseorang bangun di pertiga malam terakhir, ketika dia menunggu iqamah, ketika dia sujud, dia doakan untuk saudara-saudara di Palestina. Ini merupakan bukti konkret perhatian seseorang yang saat ini barangkali sedang tidak diperhatikan kebanyakan kaum muslimin. Ketika mereka menganggap ini bukan apa-apa, atau barangkali mereka lebih perhatian doa di medsos mereka, atau lebih banyak menukil atau kopas, barangkali dia tidak ngerti cara membacanya atau tidak tahu artinya. Bahkan barangkali lebih jelek dari itu, ketika seseorang ingin viral, akunnya lebih digemari mendapatkan follower dan semacamnya, dia cari konten-konten yang sengaja ada Palestinanya agar dia mendapatkan kepentingan dunia. Mana perhatian kita? Kita sedang mempertaruhkan perhatian dan keimanan kita kepada saudara-saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis yang sering kita dengar, dan kita sedang akan diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita ketahui. Apakah pernah kita mendoakan saudara-saudara kita dengan doa itu? Atau kita hanya koar-koar saja? Barangkali status sebagian orang, komentar sebagian orang lebih menyakitkan, terutama ketika sedang mengkritik saudaranya dalam urusan ini. Padahal sementara dia tidak melakukan apa-apa. Kalaupun doa, dia doakan di status dan akun dia. Apakah dia doa di depan Allah azza wa jalla, antara dia dengan Allah azza wa jalla? Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, semoga kita menjadi orang yang betul-betul berakal. Para ulama mengatakan bahwa orang bijak itu adalah orang yang berakal. Dia akan melakukan sesuatu yang bermanfaat, apakah untuk dirinya atau untuk orang lain, minimalnya tidak merugikan dirinya dan kaum muslimin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Orang Arab mengatakan
masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Sebagian musibah ketika menimpa sebagian kalangan, mungkin ada keuntungan yang diambil oleh sebagian yang lain. Kita tidak sedang membicarakan tentang keuntungan orang-orang kafir misalkan, itu tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Akan tetapi memang realitanya sebagian orang beriman mendapatkan pelajaran dan keuntungan dari setiap kejadian yang itu bentuknya musibah. Belum lama kita ingat bahwa kaum muslimin bangkit, mereka marah ketika Islam ini dihina oleh sang penista. Dan ini menunjukkan bahwa masih ada kebaikan di hati-hati kaum beriman. Ketika agama mereka dikucilkan, dihina, mereka tidak terima. Ketika dalam kondisi sekarang kaum muslimin dihancurkan, dianiaya, banyak kaum muslimin sadar. Dan ini merupakan hal yang berbahagia, membahagiakan, dan kita menyadari alhamdulillah kaum beriman masih ada. Akan tetapi yang harus kita sadari, ketika para ulama mengingatkan bi'sa qaum la ya'rifu rabbahu illa Ramadan, sejelek-jelek orang yang hanya kenal Rabbnya ketika bulan Ramadan saja. Dan rupanya ada tipe-tipe orang yang hanya ingat Islam dalam momentum-momentum tertentu. Ketika kejadian agama dinistakan, lalu bermunculan gerakan sholat subuh berjamaah, mengaji berjamaah, kemudian ada kegiatan-kegiatan positif. Akan tetapi kita sangat prihatin pada saat gerakan-gerakan itu melempem begitu saja seolah tidak ada apa-apa, ketika motivasi untuk sadar agama hanya dihidupkan karena momentum tertentu. Kita khawatir setelah kejadian ini pun orang-orang Islam akan lupa terhadap agamanya. Maka kita perlu sadar, kejadian ini bisa jadi merupakan salah satu peringatan dari Allah. Allah mampu untuk menjadikan semuanya mendapatkan ujian yang sama. Akan tetapi orang Arab juga mengatakan as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang berbahagia itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari musibah orang lain. Maka ini merupakan kesempatan untuk berbenah. Kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita berdoa, kita pelajari agamanya. Semoga Allah ridha, kemudian Allah memberikan janjinya untuk memberikan kekuatan kepada kaum mukminin, bukan justru mencari cara-cara yang tidak syar'i. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan hati-hati para kaum beriman bersatu, sadar terhadap ajaran nabinya, kemudian mereka bisa bersatu dengan motif yang betul-betul kuat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار يا متكبر يا من على كل شيء قدير أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم عليك أن تهلك عدونا وعدو المسلمين اللهم عليك باليهود الغاصبين المضطهدين الظالمين اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم يا أرحم الراحمين يا لطيف يا ودود يا عليم يا خبير اللهم إن نسألك أن ترحم بإخواننا المسلمين المضطهدين بفلسطين اللهم ارحم مولاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم فرج همومهم وكرباتهم يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.